6. Mendapat mitra kerja yang akan bertambah luas dan banyak. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri 2, teman saya Heri Setiawan. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah langkah-langkah resensi buku. Yang pertama adalah memahami atau menangkap isi dan tujuan si pengarang buku dengan karya yang dibuatnya. Kemudian yang kedua adalah memiliki arah dalam membuat resensi buku. Kemudian yang ketiga, mengenal atau mengetahui selera dari segala usia pembaca dan tingkat pemahaman dari para pembaca. Yang keempat, menguasai segala ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu sebagai tolok ukur ketika menentukan keunggulan dan kelemahan buku. Yang kelima, menjadi pengamat buku sekaligus rajin membaca buku untuk meresensi sebuah buku. Kemudian cara menulis resensi buku. Yang pertama adalah menentukan pilihan buku yang akan diresensi. Jadi menentukan pilihan buku yang mana yang mau kita resensi. Apakah buku tersebut bergenre fiksi atau non fiksi, buku pelajaran, ataupun novel. Jadi sebelum resensi sebuah buku, kita harus memilih dulu buku mana yang mau kita resensi. Kemudian setelah kita pilih, tugas selanjutnya adalah membaca buku. Jadi sebelum ditulis harus dibaca, karena dengan tidak membaca isinya secara gamblang, kita kan nggak tahu apa isi, tujuan, makna, dan pesan yang terdapat di dalam buku sebagai suara hati pengarang untuk para pembacanya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan teknik yang tepat untuk menulis resensi. Jadi ada beberapa teknik untuk meresensi, yaitu ada teknik cutting dan gluing, teknik focusing, dan teknik comparing. Jadi nanti akan dibahas lagi pengertian masing-masing dan perbedaannya. Nah, kemudian yang keempat, menulis lengkap 6 unsur-unsur resensi. Jadi kan ada 6 unsur resensinya. Yang pertama, ada judul resensi, kemudian ada identitas buku, intisari buku, biografi pengarang, kelebihan dan kekurangan buku, serta kesimpulan. Setelah menulis ke-6 unsur-unsur tersebut, kita yang terakhir adalah mengecek kembali semua resensi yang telah ditulis. Jadi setelah selesai menulis resensi, sebaiknya mengoreksi tulisan dengan cara membaca ulang, memeriksa apakah ada typo atau kesalahan penulisan, kesalahan dalam struktur penulisan, data yang belum lengkap, dan juga sebagainya. Permisi Ibu, kita lanjut atau berhenti sejenak karena sedang azan Isya. Untuk teman-teman, kita rehat sejenak, jangan matikan kamera, sedang azan Isya.
Baik, kepada teman-teman kita akan melanjutkan persentase, silakan dilanjut. Jadi saat ini yang dibahas adalah teknik penulisan resensi. Seperti yang disebutkan sebelumnya ada 3 teknik. Yang pertama adalah teknik cutting dan gluing. Nah, jadi teknik ini adalah teknik menulis resensi dengan merekatkan bagian-bagian tulisan. Semua bagian tersebut isinya ada materi yang menarik perhatian yang terdapat di dalam buku yang hendak kita resensi serta mencerminkan gagasan-gagasan inti si penulis buku. Yang kedua adalah teknik focusing. Itu teknik menulis resensi dengan memusatkan perhatian kepada suatu aspek tertentu yang disajikan dalam objek resensi, bisa fokus kepada si pengarang, tokoh-tokoh, ataupun alur ceritanya. Yang ketiga, teknik comparing. Jadi teknik comparing adalah teknik menulis dengan membandingkan atas hal-hal yang terdapat dalam objek resensi dengan sumber lain yang membahas topik yang sama. Jadi itulah tiga teknik yang bisa dipakai untuk menulis sebuah resensi. Kemudian yang terakhir ini adalah contoh dari resensi sebuah buku. Jadi ini contohnya kita pisah ya, karena nggak muat untuk ditempatkan di satu slide. Nah, jadi bisa dilihat ini adalah buku Di Lestari yang berjudul Rapi Jali. Jadi yang 6 unsur yang disebutkan sebelumnya adalah ada 6 unsur yang harus dipenuhi untuk meresensi sebuah buku. Jadi yang pertama adalah identitas buku. Jadi di dalam identitas buku itu adalah ada judul buku, ada pengarang, penerbit, tanggal terbit, ISBN, tebal halaman, lebar, panjang, dan sebagainya. Jadi bisa dilihat ini adalah buku Di Lestari dengan judul Rapi Jali, pengarangnya adalah Di Lestari, penerbitnya Bintang Pustaka, tanggal terbitnya 24 Februari, tebal halamannya 368 halaman, dengan lebar 13,5, panjang 20 cm, dan dengan berat 0,22 kg. 2,2 ons. Setelah ada identitas, selanjutnya ada sinopsis. Jadi sinopsis ini nggak harus sesuai dengan alur ceritanya. Jadi kita bisa membuat bagaimana caranya pembaca itu tertarik untuk membaca buku yang telah kita resensi. Jadi ini saya bacakan sedikit ya untuk sinopsis dari buku Jali tadi. Pink merasa telah memiliki segala yang ia butuhkan. Dunianya yang damai di pantai Batu Karas, rumahnya yang penuh alat musik di tepi sungai Cipulang, seorang sahabat terbaik, serta kakek yang menyayanginya. Namun, diam-diam Pink menyimpan kegelisahan tentang masa depan yang buram. Bakat musiknya yang istimewa tidak memiliki wadah, dan ia tidak berani bercita-cita. Hidup Pink jungkir balik ketika ia harus pindah ke Jakarta dan tinggal bersama keluarga calon gubernur. Pink mesti menghadapi sekolah baru, kawan-kawan baru, dan tantangan baru. Mungkinkah ia menemukan apa yang hilang selama ini, dan apakah Pink siap dengan yang ia temukan, bahwa hidupnya ternyata tidak sesederhana yang dia duga. Jadi kita di sinopsis ini mencoba membuat bagaimana para pembaca itu tertarik dengan kisah Pink selanjutnya, tanpa harus menjelaskan secara rinci ringkasan dari awal sampai akhir ceritanya. Yang ketiga adalah isi resensi. Jadi isi resensi ini isi cerita dari gimana cara bikinnya ya? Resensi kita tentang buku ini. Jadi isi dari cerita Rapi Jali berlatar belakang seorang anak yang sedang menikmati pengalaman baru untuk mengikuti tren kekinian seperti menguasai media sosial, smartphone, mengikuti ajang pencarian bakat. Kita akan berkenalan lebih jauh dengan dunia Pink. Ada Oding, sahabatnya sejak kecil yang jago surfing. Mang Acep Mulyana dan Bu Yuli Sudrajat, orang tua Oding, serta beberapa rekan satu band kakeknya. Pengarang membuat alur tentang Pink yang berbeda agar lebih relevan dengan sekarang. Itu semua tentunya tidak tersirat dalam naskah aslinya yang berlatar tahun 90. Kemudian yang terakhir adalah kelebihan buku dan kekurangan buku. Jadi kelebihannya adalah kabarnya buku ini akan ada seri selanjutnya. Kisah yang tertuang cukup menarik sebagai hiburan untuk anak muda yang doyan dengan dunia musisi. Kemudian kekurangan buku adalah konflik yang diceritakan sangatlah halus. Tidak ada konflik lain. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Saya kembali